Halo. Halo, Jul. Dah, sudah, Oke. sudah, sudah, Oke. sudah. Oke, oke. Selamat pagi, selamat sore kali Selamat ya di sore Indonesia. ya. Di sana pagi, Kak. Iya, pagi. Oh, berarti duluan sini ya, Pagi, duluan pagi. Indonesia ya. Berapa jam sih ininya? Iya, beda Turnya? selisih 6 jam. 6 jam 6 ya. jam. Heeh. Mm-mm. Di kota apa, Kak, Mm-mm. ini, Kak? Mm-mm. Mm-mm. Aku bisa dibilang di Saint James ya. Kalau bahasa Prancisnya dibilangnya Heeh. Saint-James. Di Saint Susah, James. Kak, susah, Saint James susah. itu di Normandy. Salah satu kita bisa bilang kayak provinsi ya gitu. Heeh. Salah satu provinsi gitu Oh. di Perancis, karena Perancis itu ada berapa provinsi ya, aku Heeh. kurang tahu juga ya. Nah, aku tuh di Normandy tapi di Normandy nama provinsinya, Mhm. eh, tapi aku di kota Saint James ya gitu. Oh, agak. Saint James itu terkenal sama ini loh, terkenal butik baju baju Oh, gitu. Saint James. Kota besarnya Heeh. itu namanya ya? Iya, Saint James. Heeh. Heeh. Oke, oke. Dibilang kok ya nggak sebesar besar Jakarta sih. Heeh. Cuma Masih apa ya? kota kecil. Kota terkenalnya itulah di situ gitu ya. Iya, iya, yang terkenal itu. Ini Iya udah berapa benar. tahun Kak di sana Kak? Aku di sini bisa dibilang dari tahun 2012. Wih, lama. Dari tahun 2012 Heeh. ikut suami, mulai dari nol. Aku kan jadi ceritanya itu, suami kan petani, jadi Heeh. karena lapangan kerja di Indonesia petani nggak kayak di Prancis, ya udahlah Heeh. akhirnya aku ikut suami ke Prancis mulai dari nol. Nggak bisa bahasa Prancis, nggak kenal Heeh. budaya Prancis, nggak tahu apa-apa gitu. Ya udah, terus akhirnya sama mertua dikursusin kursus bahasa Heeh. Prancis. Jadi waktu itu Greta nama nama tempat kursusnya ya, itu Heeh. udah terkenal gitu, membantu orang-orang imigran untuk belajar lah, untuk belajar bahasa Prancis gitu. Itu disupport sama pemerintah Prancis gitu, Oke. dan itu gratis. Itu posisi Itu gratis. belajarnya udah di Prancis atau masih di Udah di Indonesia? Prancis. Udah di Udah Prancis. di Prancis, udah di Prancis. Jadi benar-benar kita disupport sama pemerintah gitu loh. Karena posisi aku menikah dengan orang Prancis, jadi aku Heeh. dapat fasilitas gratis, boleh Oh, gitu. gitu. Untuk sekolah. Tapi kalau yang mungkin pelajar yang mungkin kalau yang individual Ah, bayar gitu loh. Tapi ada oke. juga pemerintah tuh. Pokoknya di sini apa ya? Sosialnya tinggi banget pemerintah itu. Banyak Oh, gitu. membantu dari segi Ah. pendidikan, pekerjaan, kayak gitu. Oh, berarti jadi ceritanya suami orang Prancis gitu ya? Iya, Eh, suami orang eh. Prancis. Oh, nah ini aslinya berarti dari mana kakak? Waktu di Indonesia ya kemarin? Jadi aku tuh besar di Jakarta. Ah, Aku tamatan ada salah satu universitas di Jakarta, ah, ah. Fakultas Hukum gitu. Fakultas Nah, Hukum. untuk Ah, ijazah Fakultas Hukum. Dan untuk oke. ijazah aku di sini nggak terpakai ternyata. Ah, Gitu, ah. tidak terpakai, ya iyalah, kan beda banget. Contohnya kayak hukum pidana, hukum perdata kan nggak cocok Iya. gitu sama hukum Oke. di Ah, Perancis. ah. Jadi aku tuh belajar dari nol lagi gitu. Aku belajar dari nol. Pertama belajar bahasa Perancis, terus coba nih udah bisa belajar bahasa Perancis. eh, aku ini belajar mengemudi, Oh, belajar rambu-rambu lalu apa lintas. Itu mobil wajib. motor Meskipun mobil ya di kita sana ya? punya SIM mobil, Ah, meskipun ah, ah. kita punya SIM di Indonesia, itu hanya berlaku setahun di sini. Oh Setelah gitu. itu nggak berlaku gitu. Jadi mulai dari nol aku tuh. Jadi belajar belajar apa namanya tuh kode gelarut gitu lah, Eh, eh. rambu-rambu lalu lintas Oke, gitu. jadi bikin SIM Jadi di aku sana belajar ya? itu ada, ya, bikin SIM di sini. Pokoknya harus ada kriteria, harus selesai sampai berapa jam kursus Heeh. rambu-rambu lalu lintasnya. Habis itu kita ujian. Aku Mm-mm. ujian itu lulus. Habis itu baru ini belajar mengemudi
Oh gitu. gitu. Kan Tapi beda ya sebelumnya kalau Kak kita mengemudi udah di pernah mengemudi? Udah Hah? bisa berarti mengemudi mobil apa gitu? Bisa, bisa, Heeh. aku bisa gitu. Tapi beda ya yang namanya grogi kan. Di negara orang, bahasa Oke itu kan oke. bahasa kita. Setirnya Kalau kanan orang ya? Prancis, Kalau ya Prancis setir kanan ya? setirnya Kiri enggak, kiri. setir kiri, Setir kiri, kiri setir ya? kiri. Heeh. Iya, itu kan grogi dong, belum lagi diliatin gitu. Terus Heeh. kalau kita dapat or pelatihnya yang ini yang agak galak gitu, Ah, senyum enggak, ngobrol enggak selama perjalanan 1 jam belajar mobil kan, heeh. Matio gitu kan. Oke oke oke. Ah, Terus tegang. heeh. Sampai Akhirnya sekarang aku akhirnya akhirnya gimana? aku selesai berapa jam kursus mengemudi, ya udah tes tes akhirnya berhasil, Oh, alhamdulillah sudah punya gitu. SIM SIM Prancis Udah punya nih. sih bebas kemana-mana karena aku kan tinggal di pedalaman ya. Heeh. Beda kalau di kota besar kayak di Heeh. Paris, di Marseille, itu tuh kan selalu ada transportasi publik ya, Iya. dari sampai jam 5 sampai jam 7 kayak gitu Mm. kan, 7 malam 5 sore. Nah kalau aku tuh bener-bener di pedalaman, kanan kiri itu Oh hutan. gitu. Iya, Sama terus deket nih di sini sungai. juga. Di tempatku ini pedalaman banget ini Kak. Yang ini di sekarang ini di Kalimantan. Di Ah, Kalimantan ini. Nah, nih oh iya. disclaimer dulu nih. Nanti kalau sewaktu-waktu mati lampu, tiba-tiba mati sinyal, harap dimaklumi ya. Di dalam hutan banget ini Kak, di tempatku kerja Kak. Di Oh, di Kalimantan Tengah aku. Kalimantan. Iya, di Oh, Kalimantan Kalimantan Tengah. Kalau Banjar itu Kalimantan Tengah bukan ya? Selatan. Kalimantan Selatan. Oh, Selatan. Heeh. Oh, oke, oke. Hutan, masih hutan banget di sini. Aku di puskesmas Masih kerjanya. hutan ya. Banget pokoknya. Aduh, tapi ini banyak ini nggak, banyak pasien nggak kalau di puskesmas Eh, tuh? Pasiennya ya pasien Pedalaman. orang-orang lingkungan pedesaan di sini. Banyak gitu Heeh. enggak sih, paling sehari itu 12-13 pasien gitu yang berkunjung ke puskesmas kan. Enggak terlalu Heeh. banyak. Tapi kayak Sakitnya binatang sakitnya sakit-sakit ya sakit berat, lingkungan ini aja. Enggak juga sih. sakit Kalau ringan. berat biasanya kami langsung ke rumah sakit gitu. Paling ya yang Oh, di rumah ya. kecelakaan apa gitu-gitu aja Kak. Cuma kayak Oke. binatang liar apa gitu masih banyak di sini karena masih Ih, hutan, bener-bener ini di tengah hutan. lihat macan, lihat ular. Babi liar gitu masih ada. Kalau Oh, kayak babi macan liar gitu, juga. babi liar masih banyak di sini. Besar nggak? Kalau di Oh, sini babi liarnya suka lewat gede banget. kayak kambing gitu, kayak Oh, sebesar-besar kambing kok kambing kecil gitu. ya? Di sini gede banget. Oh iya, beda-beda kali. Babinya Eropa sama babinya Indonesia. Oh iya. Oh, oh. Oke oke. Malam tuh pulang lewat ada segerombolan babi tuh Mm-mm. sama induknya sama anak-anaknya gitu kan, mereka kalau kan segerombolan kan. Ah, Itu gede banget induknya, aku ya ampun, itu kalau mobil aku yang nabrak itu ah. induk yang ada mobilku yang mental. Iya di sana besar ya Mbak ininya. Jadi ya gitulah, Iya. terbatas di aku. Jadi tadi sempat agak ragu juga aku Kak, sempat mati lampu dari pagi tadi, baru nyala 1 jam yang lalu deh. Aduh ini bisa nggak podcast nih, belum nyala lampunya. Karena memang di pedalaman banget di sini. Dia kan kalau mati lampu sinyal hilang juga Kak di sini. Oh iya sama sih di sini juga sih. Jadi aku yang chat kakak tadi pagi itu, nah itu masih nyala. Habis dari itu kok mati lampu gitu sampai 1 jam yang lalu gitu. Waduh, Itu aku, waduh ini bisa nggak jadi ini gitu. reschedule deh. Nah, makanya. Oke kita kembali ke itu lagi Kak. Berarti saat ini kerja di apa tadi ya namanya ya, healthcare worker gitu. Aku Berarti di itu rumah bidang. sakit, iya. Berarti apa itu Jadi profesinya gini, itu Kak? profesi aku perawat. Jadi awal mulanya kenapa aku bisa jadi perawat itu karena kan aku pernah kerja di pabrik dulu tuh, karena kan nggak ada pengalaman ya, dan bahasa itu ya seadanya ya, kecil kita pelan-pelan pernah di pabrik, terus pernah di hotel, pernah di restoran, terus aku pernah jadi cleaning service di hotel, bukan di hotel, di rumah sakit gitu loh, yang bersih-bersih gitu kan. Terus aku ngomong, ternyata gini ya pekerjaan perawat. Aku ngeliat tuh mereka mandi ngurusin pasien, ada yang lari, ada yang gini, terus bawa obat gitu. Oh kayaknya tertarik nih kan. Terus namanya
kalau cleaning service kan karena kan berinteraksi dengan pasien. Maaf ibu, bapak. Nah ya, terus ya kan kita kadang mereka tuh kalau kita lagi bersihin mereka ada yang curhat juga. Ah, Sempat ah, sempat ada yang ah, sambil curhat ini kok perawatnya lama banget sih gini cerita atau enggak aku tuh ada schedule apa sih namanya kayak scanner ah, itu ah, jam segini kok dokternya belum ini kayak gitu. Padahal kita kan cleaning service ya, mana ngerti urusan kayak gitu kan. Ya ah, udah terus ah, dengerin aja jadi pendengar yang baik. Iya, iya, ah. iya. Terus akhirnya kayaknya aku tertarik nih. Ya udah, cobalah ini namanya mau sekolah. Kalau sekolah di Mm-mm. sini itu karena aku udah dulu pernah kerja, ya jadi aku dapat bantuan dari pemerintah lah Oh gitu. gitu. Aku dapat bantuan dari pemerintah karena jadi kalau di Prancis itu contohnya nih kita 3 tahun kerja tapi tanpa putus ya. Ah, ah. 3 tahun 3 tahun jalan kerja terus gitu tanpa ya. putus gitu loh. 3 kerjaan terus Ah, nggak itu kita dapat bantuan dari pemerintah. Kita mau ini nih mau kursus apa. Nah, aku mm-mm. ngajuin untuk perawat, sekolah perawat Oh. gitu. Akhirnya disetujuin. Ya udah, aku sekolah lah gitu. Nama 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 bantuannya itu aku tuh karena di departemen apa Provinsi Normandi. Jadinya aku mintanya ke pemerintah Normandi gitu. Hmm. Ya udah namanya Itu, tuh Région Normandie kalau bahasa Prancisnya. itu untuk sekolahnya ini durasinya berapa lama itu Kak? Untuk menjadi 3 tahun, 3 tahun, tiga berarti tahun. setara kayak sarjana kita di Indonesia ya? D3 mungkin D3 ya. ya? Oh gitu. Itu D3. title ininya kayak yang register nurse apa gitu ya? Tingkatan apa gitunya kalau di Prancis nyebutnya untuk yang kakak Oh ini? enggak kita nggak ada tingkatannya paling ya suster biasa ya perawat biasa. Heeh. Ya perawat yang udah di apa ya diregistrasi ya itulah Heeh. Register registration nurse nurse. itu ya. Uh, Nyebutnya Terus apa Kak kalau bahasa Prancis ya di sana? kalau di sini sebutnya cuma infirmier aja. Infirmier gitu ya? Infirmier aja gitu. Nah, terus Heeh. nanti tapi kalau kita mau lebih spesial lagi, contohnya nih kita mau perawat di apa kardiologi kayak gitu Heeh. atau perawat di ruang operasi, kita harus sekolah lagi. Oh, ada sekolah tambahannya Tapi lagi. ada tambahannya lagi gitu karena lebih spesifik Spesifik deh gitu loh. ya. Lebih spesifik. Tapi harus berapa abis jadi suster, ini kan lulus Heeh. jadi perawat, tapi harus ada berapa tahun jadi perawat dulu baru bisa sekolah spesial. Kayak kedokteran aja mungkin Oh, ya, iya udah iya iya. kedokteran umum, Heeh. kerja berapa Spesialisnya tahun gitu dulu. ya. Nah, ini spesialisnya. Nah, gitu. Iya iya, oke Kalau oke. di sini gitu. Mm-mm. Mm-mm. Kalau untuk punya kakak ini berarti kerjanya di ruangan rawat inap gitu, rawat bangsal rawat inapnya gitu. Kalau aku bisa dibilang aku lemparan lemparan dari UGD. Heeh. Iya, yang di UGD. Jadi yang di UGD itu sambil nunggu karena UGD rumah sakit di daerah aku ini kan dia Mm-mm. UGD-nya kecil gitu loh, bukan yang besar. Jadi karena tak menampung banyak orang, jadi aku ininya dioper pasien-pasien itu dioper Oh, ke iya 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 iya. servis aku di unit aku gitu. Jadi lemparan dari UGD, terus lemparan juga dari ini orang-orang yang mau operasi atau setelah operasi, contohnya kayak gini. Eh, dia nggak ada jadwal operasi ya, Heeh. nggak ada jadwal operasi, tapi dia udah sakit dari rumah. Dia udah sakit dari rumah, misalnya sakit perut nih, sakit perut Heeh. lilit gitu kan. Nah, terus kalau di sini itu di Prancis itu biasanya itu telepon apa bisa dibilang itu kayak 911 lah gitu. Heeh. Heeh. Nah, 911-nya telepon ya ya. telepon Heeh. ya gitu loh, kayak 911 telepon, saya sakit perut nih gini nggak bisa nahan gini-gini, datanglah itu yang orang 911 itu yang perawat lah kayak gitu, datang kecuk gitu, terus periksa, oh ini usus buntu nih harus dibawa ke rumah sakit. Nanti kayak Heeh. gitu kan nggak Iya lewat UGD kan, iya. nggak lewat UGD, nah langsung, nah sambil nunggu operasi terus nanti kan dites banyak tes macam-macam. Nah itu di servis aku tuh di unit aku. Oh, itu Nah di Indonesia nggak ada ada tuh yang kayak juga yang gitu. Kalau Indonesia kan masuk UGD langsung nggak itu. ada. Nah itu keren Heeh. kan. Iya 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 iya. Oh, itu ada Keren ini kan? Karena sistemnya di meski situ. Oke oke. Kayak sistemnya ruang gitu. kayak Jadi unit tunggu berarti ya.
transisi dari Iya gitulah benar, ya. benar. Oke. Lanjut Ya, Kak. Gimana lagi Kak? kita percayain perawatnya. Kita percayain perawat-perawat itu karena kan mereka sudah terregistrasi ya, udah punya pengalaman. Jadi kita percaya diagnosa dia itu harus dibawa ke sini. Oh ibu, atau enggak, oh ini enggak kok, cuma sakit perut biasa, nggak apa-apa. Ini ibu obatnya gini gitu loh kan. Nah kalau yang dibawa ke rumah sakit kayak gitu kan sambil nanti banyak tes lewat tes A B C D gitu. Nah barulah nanti dioperasi gitu dokter. Nah yang pasca operasi ada juga nih yang pasca operasi, contohnya abis operasi udah pulang ke rumah, ternyata komplikasi, ada infeksi, tambahan lagi gitu ya. gitu. Nah, ternyata nggak cocok tuh mau balik ke rumah sakit kan udah tahu nih riwayatnya apa kan abis operasi, jadi nggak ke UGD, langsung ke unit aku, ke servis aku gitu. Nyebutnya apa ya tadi sama unitnya? Unitnya tadi apa namanya Kak? Unitnya itu medicine polyvalent. Bahasa Prancis ya ini. Kalau di Indonesia di Indonesia ini apa ya itu ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Medicine itu ya medis. Polyvalent tuh kayak serba guna kali ya, apa ya? Oke. Pokoknya itulah ya. Oke, lanjut Kak, bisa lanjut. dibilang tempat tunggu gitulah, medicine polyvalent gitu. Jadi semua penyakit di situ ada, semua itu pokoknya tempatnya kita lah di situ, penampung, kita tuh menampung di situ. Penampung. Oke. Gitu. Tapi dokter kita tuh 24 jam siaga. Jadi perawat itu nggak capek-capeknya muter ngecekin pasien satu gitu, ada jadwalnya. Nah, terus ada ruang tunggu khusus untuk ini juga, untuk ke keluarga, karena di Prancis itu keluarga itu dilarang masuk kamar, dilarang tidur. Gitu. Ini aja mendampingi boleh, cuma tidur kayak ini nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Tidur di kasur pasien pun nggak boleh gitu. Kalau di Indonesia kan satu pasien biasanya ditemani ada satu penunggunya nih, pendampingnya gitu kan. Sampai gelar tikar di bawah nungguin gitu. Kalau di sini nggak boleh. Karena ya butuh istirahat yang pertama, yang kedua nggak higienis. Oke. Gitu gambarannya ya. Nah untuk penyetaraan ijazah ya itu aku juga banyak yang nanya sih Kak, gimana sih kalau untuk penyetaraan ijazah? Bisa contohnya kayak misalnya ada temen perawat di Indonesia yang pengen kerja di Prancis gitu. Iya. Gimana itu Kak? Itu kalau nggak salah itu namanya le diplôme équivalent gitu. Itu diklik aja di internet, itu ada service gouvernement gitu. Bahasa Indonesia apa ya? Service government gitu loh. Government. Di situ nanti ditulis di situ itu untuk kamu yang kerja atau kamu yang mau lanjut sekolah. Contohnya dari SMA pengen ke sarjana atau diploma gitu ya. Contohnya dari SMA pengen sekolah ke sini gitu. Jadi kan disetarakan dulu dong ijazah SMA-nya. Oh iya. Untuk lanjut sekolah di sini. Iya. Kayak gitu kan. Terus ada juga yang khusus untuk kerja kayak gitu. Yang mau cari kerja gitu, ijazahnya bisa disetarakan. Bisa kalau untuk perawat ya. Tapi kalau untuk bidang lain aku kurang tahu ya. Tapi di sini nih memang apa ya, butuh banget tenaga medis, beneran loh. Kita kekurangan tenaga medis loh. Sejauh ini ada nggak sih Kak yang lewat jalur itu tadi, yang dari petugas dari Indonesia udah sekolah nih kerja di sana, banyak nggak? Aku belum tahu ya. Agak jarang memang ya. Nggak kayak teman-teman di Jerman gitu. Jerman banyak banget, iya. Iya, kalau di Prancis agak jarang ya. Aku juga dengar gitu, di Jerman banyak banget. Banget. Banyak banget. Tapi di Prancis itu teksnya tuh gede banget. Makanya kebanyakan, maaf ya, perawat-perawat Prancis itu pada pergi semuanya, entah ke Swiss, entah ke Jerman, karena teks salary-nya tuh gede banget, potongannya tuh. Makanya kita kekurangan. Aku tuh bisa double shift loh.
aku bisa double shift loh. Jadi contohnya gini, aku kerja misalnya nih dari jam 7 sampai jam 3. Ya, ini nanti aku tuh karena bisa lanjut lagi tuh sampai pulang-pulang tuh jam 10 malam, jam 11 malam. Oh, long Karena shift kita jadinya kekurangan ya. orang, harusnya aku jam 3. Harusnya jam 3 aku pulang, 3 sore ya. Jadinya ya itu, kekurangan orang bener-bener di sini tuh. Tapi memang belum ada dibuka jalurnya untuk yang kayak di Jerman gitu ya, yang mereka Ausbildung apa gitu, nggak ada ya kalau di Prancis ya. Kecuali memang nggak itu ada. kayak kakak Nggak tadi ya, sekolah di situ ya. Sekolah di Iya, Prancis. Oke. sekolah di sini. Iya. Ya, Prancis itu mungkin karena dulu itu kan dia negara jajahannya kan banyak ya, koloninya ya, pulau-pulau Iya. kecil. Nah, mereka itu pulau-pulau, ya kan? Ya, mereka itu bisa datang ke Prancis itu tanpa visa. Tanpa visa. Jadi banyak banget pengangguran di sini. Makanya mereka lebih selektif lagi kalau ada orang yang mau datang. Kalau menurut aku sih ya. Gitu. Oke. Untuk bahasanya sendiri di situ bahasa Perancis ya, bukan Inggris ya, Kak? Untuk lingkungan di rumah sakit apa gitu? Iya benar. Iya benar. Nggak di mana-mana ya, bukan di rumah sakit aja ya. Kita mau di bank, di supermarket juga gitu, di toko baju, butik. Iya. Itu harus bahasa Prancis. Susah nggak sih bahasa Prancis? Oh, susah banget, bener susah banget. Aduh, apa ada cengkok-cengkoknya kalau mau. Iya. Tapi seksi Aku Prancis, nggak bahasanya bisa. seksi. Orang Prancis tuh bangga banget dengan bahasanya sendiri gitu. Malah anak-anak muda zaman sekarang itu mereka nggak bisa bahasa Inggris gitu. Oh gitu. Tapi Nih, hurufnya tetap Latin ya, nggak ada huruf khusus kayak di Jepang apa gitu, nggak ada ya? Oh, nggak ada. Tetap Nggak sama ada, aja nggak ya. ada. Paling kayak ada huruf E di atasnya tuh kayak ada garis Nah, miring ke ada atasnya, ya. kayak Itu gitu. apa tuh? Berarti apa kalau kayak gitu? Itu bacanya beda lagi, yang tadinya E jadi E karena kan Cara ada garis membacanya di atas. aja ya. Cara membaca, iya. Jerman juga ada beberapa huruf kan yang agak beda ini. Cara membacanya aja yang beda. Iya gitu. Nih nanti kalau di rumah sakit tuh ada pasien yang kadang kan kita atau mereka lagi liburan kemana ke Sleo. Suka tuh dapat. Nah, itu tuh teman-teman yang perawat itu, udah dulu kan bisa bahasa Inggris. Udah dulu aja deh, satu lagi sih. Aku yang ditumbalin itu aja udah ngomong nggak bisa bahasa Inggris. Okay. Mereka tuh nggak bisa bahasa Inggris. Ya juga sih, kayak di Indonesia nih juga kan udah sekarang agak susah juga nyari yang medis bisa sekaligus satu paket bisa bahasa Inggris gitu. Rata-rata Indonesia aja gitu, mungkin harus ditekankan sih kurikulumnya gitu, minimal bahasa Inggris lah gitu. Iya. Okay. Aku ngobrol-ngobrol ini sama teman-teman itu katanya banyak itu yang Halo. Sayang banget Indonesia tuh. Bentar putus Kak. Halo. Ulangi Kak. Gimana? Halo. Ulangi. Ya, gimana Kak? Enggak, sayang banget di Indonesia tuh, perawat-perawat Indonesia tuh kenapa kita nggak terbang gitu ke beberapa negara. Di Amerika tuh banyak perawat-perawat dari Filipina. Kenapa bukan dari Indonesia? Padahal kita tuh kualitasnya nggak kalah. Sama bagusnya sama mereka. Nggak kalah gitu loh. Kenapa? Gitu loh. Harusnya kita harus terbang, jangan di sini aja. Oke, tapi sekarang udah mulai trennya yang ada istilah kabur aja dulu itu Kak. Sekarang udah mulai go internasional tuh, teman-teman udah. Aku setuju itu. Udah banyak yang ke Jerman, ke Timur Tengah sih, Oman sama Arab Saudi yang pilihan. Memang di sana bayarnya lebih mahal. Iya, kepakan sayapmu bagus itu. Oke, di sana udah dari 2012 ada sempat pulang ke Indonesia? Oh, sempat sebelum COVID aku sempat sekali. Sebelum COVID 2 kali deh, maaf, 2 kali. 2 kali. Terus setelah COVID baru sekali gitu. Karena rencananya mau pulang pas tahun 2020 ternyata COVID kan. Tutup bandara semuanya kan nggak bisa kan. Ya udahlah, nggak bisa gitu. Oke, sampai sekarang belum ada pulang berarti ya?
Ada rencana mau ke Indonesia lagi? Insya Allah tahun inilah, tapi nggak tahu lah. Aku kan baru ini, jadi gini, aku tuh baru pindah rumah sakit ya. Oh ya, Aku baru kemarin pindah ada cerita ya. Aku Terus, baru terus. pindah rumah sakit, jadwalku tuh masih berantakan. Karena apa? Karena aku tuh disebutnya tuh suster pengganti. Jadi tuh aku tuh mencok sini, mencok sini. Jadi Oh ya, suster kalau ada cabutan. campuran gitu. Kalau Oke, misalnya oke. ada yang sakit, ada yang nggak masuk, jadi aku ditempatin kanan kiri Oh kayak ya ya gitu. ya. Kadang di servis cancer, kadang di servis chirurgian tuh apa ya, chirurgian tuh operasi kayak gitu. Jadi dipindah-pindah Surgery. gitu. Oke. Oh ya, selama di sana ada nggak yang dikangenin dari Indonesia, Kak? Kan lama nih nggak pulang nih. Halo, Halo. Selama di Perancis apa nih? nggak dengar. Halo, halo, halo. Halo. Ya, Oh, selama di Perancis nih ya, kan, ya Kak Herli, ya udah jelas ya. selama di Perancis nih ada nggak yang dikangenin dari Indonesia? Kan lama nih nggak balik ke Indonesia. Apanya yang dikangenin dari Indonesia ya? Makanan kali? Nasi Padang. Iya, Nasi Padang. Di sana masakan Asia gitu agak jarang ya, Kak? Warung khusus menjual masakan Indonesia apa gitu nggak ada ya? Aku di kampung nggak ada, ada di Paris. Jadi kalau kangen tuh harus ke Paris. Iya, jauh ya. Jauh. Oke. Emang Kalau dari rata-rata, tempatku tuh bisa 5 jam. wih, jauh ya. Iya, 5 jam. Eh, 5 jam nggak pakai macet, tol. Cus gitu. 10 km per hour. Iya. Rata-rata 5 makanan jam. Indonesia emang top ya. Kangenin. Oke, Kak. Enaknya di rumah sakit di sini. Iya lanjut. Enggak, Kakak tadi apa tadi? Mau bilang gimana? Rumah sakit di sini nih. Jadi kan kita ada BPJS ya. BPJS versinya Prancis Kita ya. ada BPJS versinya Prancis. Ya. Jadi itu wajib ya, itu wajib. Kita kerja nggak kerja kita harus bayar BPJS. Oh, harus urunan Gitu. gitu, iuran Kerja. ya. Iuran. Sampai ke anak-anak kita pun kita yang bayar. Anak-anak tuh wajib dari dia lahir harus punya. Didaftarkan untuk ikut Gitu. peserta Udah BPJS ada itu. ini BPJS dari lahir. Tuh enaknya tuh di situ ya. Itu udah otomatis. Gitu, sudah terdaftar. Terus mau operasi apa gratis. Mau sakit apa gratis. Iya. Kecuali yang bentuknya estetik. Operasi plastik gitu nggak bisa ya, nggak di cover. Ya, mau ngutin gigi nih, gigi gue udah kuning-kuning nih, nggak bisa. Pokoknya yang Kecuali berhubungan kalau dengan perawatan gigi sakit alami gitu ya, estetik. bukan sakit karena dibuat-buat ya. Ya benar. Jadi kita tuh sampai ke biaya rumah sakit, biaya tidur, biaya makan di rumah sakit juga gratis. Oh, sudah Dan ditanggung. kalau misalnya nih bagusnya itu kayak ada turis datang, kan dia nggak punya BPJS kan, turis ini kan dia kan nggak ngerti sistem kesehatan di Perancis. Jadi itu pertama harus ditanganin dulu urusan ABCD, surat dokumen, tek langsung gercep. Tangannya aja dulu gitu ya. Iya, ditangani. Jiwa kemanusiaannya tuh tinggi banget. Gitu. Terus ini aja ya, ibu hamil aja itu kita berobat gratis. Untuk kontrol Gratis, jadi kehamilannya dari itu. USG semuanya. Sampai proses Konsultasi melahirkan. Kontrol. Iya, melahirkan pun kita dapat duit loh. Oh gitu. Kita melahirkan kita dikasih duit sama pemerintah, itu bukti pemerintah tuh menghargai kita gitu loh, menghargai seorang ibu. Dapat lumayan. Oh gitu ya. Jadi melahirkan Gitu. dapat ada bonus dari pemerintah ya. Dapat duit. Dapat cuti melahirkan, dapat duit juga, bonus dari pemerintah. Oke, cutinya berapa lama kalau di sana? Cuti melahirkan itu, Kak? Cuti melahirkan itu 3 bulan. Jadi sebelum melahirkan 3 bulan, sesudah melahirkan 3 bulan. Jadi total 6 bulan. Setengah tahun.
Iya, 3 tahun. Indonesia itu cuma iya. 3 bulan. Terserah mau diambil. Biasanya mereka ngambilnya 10 hari sebelum lahiran gitu. Biar di belakangnya panjang. 3 bulan aja kalau di Indonesia cuti melahirkan. Oh, iya. Kalau sana 3 depan, 3 belakang bisa ya. Bisa, iya. Heeh. Nanti setelah cuti melahirkan, kan bingung nih kalau misalnya nggak ada orang yang bisa dipercaya menjagai anak, kita taruh ke namanya penitipan anak, namanya Nuris. Nah, tempat penitipan anak ini jadi kayak babysitter, tapi dia di rumah. Oh gitu. Dia Jadi di rumah tempat kita tinggal. enggak. Jadi Hah? kita nganterin ke rumah orang. Oh, di rumah si yang mengasuh anak kita itu. Iya benar. Jadi kayak Oke. contohnya gini. Nah, misalnya nih contoh nih ya, aku nih misalnya Nuris ya. Jadi ada beberapa orang tua yang nitipin anaknya tuh ke aku. Nah, nitipin ke aku, jadi mereka datang ke rumah aku. Perjanjiannya apa? Kita bikin kontrak. Misalnya perjanjiannya dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang, atau dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Kayak gitu. Nah, ada hari-hari tertentu karena aku kerja sendiri, independen gitu. Jadi aku yang nentuin hari libur aku. Aku mau libur weekend kah, atau aku mau libur hari Rabu doang kah, kayak gitu. Aku yang nentuin sendiri. Gitu. Nah, itu orang tua bantuan juga dari pemerintah. Oh, Enaknya sampai di situ. itu pun ada subsidi dari pemerintah juga. Iya, sampai ada. Makanya sosialnya tuh tinggi banget di Prancis itu gitu loh. Jangan sampai salary kamu itu habis hanya untuk bayar anak kamu supaya anak kamu tuh dijagain. Enggak gitu. Bener-bener dibantu sampai untuk yang, makanya kita bayar tax itu tinggi, tapi balik lagi ke kita. Oh itu, jadi pajak tuh dikembalikan gitu, lagi untuk ininya, rakyatnya gitu ya. Untuk rakyatnya. Terus contohnya kayak misalnya kita sewa rumah, tapi kita nggak mampu karena salary kita kecil, itu dibantu sama pemerintah. Mereka yang bayarin ini, misalnya contohnya setengahnya, ada hitung-hitungannya. Gitu. Tinggal kita buat mungkin balik lagi ke kita. Mungkin standar gaji sekian dapat subsidi gitu kali ya, ada standarnya, nggak semua bisa bantuan gitu ya. Oke. Iya, dengan salary sekian, suami istri, anak berapa, kayak gitu. Nanti dapat subsidinya sekian. Untuk rumah, itu baru untuk rumah ya. Ini bukan untuk anak beda lagi. Anak beda lagi ya. Beda lagi gitu. Kalau untuk anak misalnya 3 anak, itu udah otomatis satu anak misalnya dapat, misalnya contoh aja ya gitu. Contoh untuk anak itu 1 juta. Jadi 3 anak 3 juta subsidi. Itu di luar dari rumah, listrik, nuris, penitipan anak tuh di luar dari itu. Itu pokoknya haknya gitu. Anak lah pokoknya. Bener-bener itu ya. Terjamin. Yang lainnya ada lagi gitu. Oke. Haknya anak untuk beli susu kah, atau beli, ada lagi kayak mereka udah mulai sekolah, beli bukunya, beli pulpennya, kayak gitu-gitu. Nah, satu lagi Kak nih, mungkin untuk di profesi ini sebagai perawat itu tadi berapa euro ya di sana ya bayarannya ya Kak? Kalau Prancis? Kalau Prancis apa mata uangnya? Berapa euro? Salary ya? Salary. Boleh. Kalau di sini tergantung kamu kerja di rumah sakit swasta atau publik itu pemerintah. Kalau di publik itu cucok gede salary-nya. Kalau di swasta kecil, kebalikan sama di Indonesia. Kalau Indonesia kan swastanya yang besar Kak, kalau pemerintah kecil. Oh, di sana kebalikannya ya. Benar. Kalau di sini kebalikan. Sekitarannya ada bisa bayangan? Kalau di kalau di swasta ya, kalau di swasta itu sekitar 2.200 euro. Kalau 2.200 kali berapa 1 euronya? 19 nggak sih? Berapa sekarang? Sekarang hampir mau 20 ya? lah. 19 lah ya, 2.200-an. 41 juta kalau dirupiahin Kak. bersih itu sudah potong pajak ya, potong bersih. Itu tadi ya. Oke. Kalau ini tadi sudah di pemerintah. Kalau yang di swasta? Enggak, ini yang swasta. Ini yang swasta. Kalau yang pemerintah? Yang pemerintah itu bisa 2.500, bisa 2.600. Wow, 47 jutaan.
Kalau dirupiahin Kak. Nah, Luar biasa. Banyak. itu. Nah, kalau kita mau selingin kerja outsourcing itu kita punya hak, kita boleh kerja outsourcing dalam arti kata kayak gini nih. Di rumah sakit kita seminggu itu 12 jam. Ya, karena peraturan di sini tidak boleh lebih dari 35 jam seminggu. Oh, Jadi kalau ada sehari 12 pembatasannya. jam, berarti ada pembatasannya. Jadi seminggu itu kita 3 hari kerja di rumah sakit. Contoh ya. Nah, kalau mau cari tambahan kanan kiri, berarti kan kita ada 4 hari libur dong. Iya. Karena 3 hari aja di rumah sakit tadi kan. Ada 4 hari libur. Nah, kalau nggak capek ya, kalau nggak capek 4 hari, mau lanjut tancap terus kerja 4 harinya gitu ya, itu bisa. Itu kita kerja outsourcing, ya itu dibayarnya itu lebih mahal lagi per jamnya gitu. Jadi kayak, tapi ini ya loncatan ya. Jadi kayak misalnya gini, kita pokoknya ada website di internet, itu kita tinggal daftar aja. Kita mau masuk, di situ ada banyak profesi ya. Ada guru, ada dokter, ada macam-macam lah gitu ya. Ada cleaning service. Nah kalau kita masukin perawat di website itu, nanti keluar tuh, keluar tulis semua tuh. Semua rumah sakit yang lagi butuh perawat gitu, yang lagi butuh perawat. Misalnya contoh nih, besok kan hari Sabtu. Oh ini ada dibutuhkan besok dari jam 7 perawat, dari jam 7 kerja sampai jam 3 contohnya gitu. Nah, jadi kayak ada lokernya gitu ya, lowongan kerja, tinggal kita cari. Ya. Dan itu tidak terikat tapi ya? Harian ya, nggak terikat kan maksudnya? Habis hari itu juga gitu. Oke. Gitu. Tidak terikat. Enggak. ABCD kontrak dengan. Aduh. Gitu. Karena dibayarnya per jam bukan per bulan lagi. Sinyalnya agak ini sih, putus-putus juga Kak, aku dengar ininya. Agak putus-putus juga ya. Apa? Tadi yang untuk udah jelas suaraku Kak? Udah jelas. Tadi agak putus-putus. Yang untuk kerjaan paruh waktu itu tadi berarti nggak terikat dia ya Kak? Kita butuh hari ini aja. Tidak terikat. Berarti besoknya ditinggal ya nggak apa-apa gitu ya? Nggak apa-apa. Tapi contohnya kayak minggu depan ada lowongan kerja lagi di tempat yang sama, makanya kita harus berikan citra kita baik, kinerja kita baik, kondisi kerja kita bagus gitu. Nanti kalau nggak gitu nggak dipakai lagi kita di rumah sakit itu. Bisa jadi sebulan kemudian kan dibutuhkan lagi kayak gitu. Oh ada gitu ya, asik juga ya. Ada. Iya. Nah itu yang gede. Karena ya asal rajin aja gitu. Bisa juga sih misalnya nih ya, kita nggak kerja di rumah sakit, tapi kita kerja outsourcing selama sebulan gitu. Kita ngatur sendiri jadwal kita sendiri, karena kan nggak terikat ya. Kita sendiri, kita mau libur kapan suka-suka kita gitu. Nah tapi harus rutin gitu, dan harus itulah bedanya apa, karena kita kan kita nggak kenal itu teman-teman kerja kita siapa, organisasi kerja kayak gimana, kan beda-beda tiap di rumah sakit kayak gitu. Oh ada juga beda-beda, ya yang kan? Satu kasus rumah sakit belum tentu kerjanya nggak usah kerja yang terikat di rumah sakit, jadi ngambil job kayak gitu aja, ada juga yang gitu ya? Iya ada kayak gitu. Ada di semua bidang profesi ada. Cleaning service pun bisa kayak begitu gitu, kerja di pabrik pun bisa kayak begitu gitu. Jadi kayak bisa kerja sampingan sana sini asal rajin. Oke. Halo Kak. Halo Kak Erli. Maaf, mati lampu. Maaf. Nggak apa-apa. Ya tadi kayak sesuai prediksi kan, bisa mati lampu beneran. Iya bener juga, bener yang Kak Erli bilang. Oke. Maaf ya Kak ya. Belum sempat ditutup udah mati. Itu di belakang pakai lampu petromak? Enggak, itu lampu emergency sih biasanya kalau lagi mati lampu pakai itu. Oh. Tapi udah nyala lagi ya? Mudahan nggak mati lagi di jalan sih. Aduh, kayak ginilah keadaannya di sini Kak. Oke. Pertanyaan terakhir nih Kak. Ini lebih ke
tips atau apa ya saran aja sih untuk teman-teman yang di Indonesia pengen berkarir juga nih di Eropa lah, mungkin lebih spesifiknya di Prancis atau sekolah di sana. Mungkin apa yang bisa disarankan dari kakak nih yang udah di sana? Harus ngapain dulu atau apa gitu? Pertama, mental. Mentalnya bener harus matang. Okay. Jangan setengah-setengah. Kalau udah sekali terjun. Kalau basah-basah sekalian di sini ya. keras loh. Oh iya. Soalnya keras ya, nggak bisa manja-manja, apalagi jauh dari orang tua, jauh dari keluarga. Itu pertama mental. Gitu, itu yang pertama ya. Yang kedua itu planningnya harus matang. Gitu, harus ada planning A, B, C, D. Nggak bisa planning A, planning B. Nggak bisa planning B, planning C. Karena kita harus menyiapkan the worst scenario gitu loh. Nggak bisa yang ini, coba jalan yang lain. Nggak bisa yang ini, coba gitu. Jangan pernah menyerah. Gitu. Untuk bahasa yang ketiga kali itu yang ketiga itu kan dari diri sendiri dulu nih, kan kita nyiapin diri sendiri ya kan. Nah, yang ketiga itu orang-orang sekitar. Orang-orang sekitar. Yang orang-orang sekitar itu kalau kamu keep in touch, kamu tetap jaga teman-teman kamu atau keluarga kamu yang mensupport kamu. Gitu. Kadang kan mental kita bisa jatuh itu kan karena orang-orang sekitar kita juga. Akhirnya yang membuat kita jadi udahlah, kayak apa sih? Iya enggak gitu kan. Nah, itu jagalah, keep in touch sama orang-orang yang mensupport kamu, yang membawa vibe positif. Ya. Terus yang keempat itu pelajari bahasa di sana. Nah, itu yang penting tuh. Nah, itu baru yang masih ngajarin kamu siapin surat-surat kamu. Ya, surat-suratnya. Apa nih, kamu mau sekolah di sana, udah suratin, ijazah semua siapin gitu. Niat kamu ke sana mau kerja, siapin semuanya. Gitu. Untuk bahasa itu sendiri, untuk bahasa itu ada batasan nggak Kak? Minimal harus B1, B2 atau apa gitu? Nyebutnya gimana sih kalau Prancis? Sama gitu juga ya? A1, B1. Ya ada. Ada B1, B2, A1, A2 ya. Kita disebutnya Delft A, Delft B1, Delft B2. Tergantung kamu tuh mau sekedar kerja aja ya, atau kamu mau sekolah. Kalau sekolah kamu lebih tinggi lagi. Standarnya gitu. Lebih tinggi. Tapi lagi kalau ya. Kamu cuma bekerja, kalau kamu cuma mau bekerja aja, B udah cukup. Gitu, yes no kan. Yes no, how are you Mister? Oke. Cukup lah. Gitu. Untuk kayak ijazah apa gitu kan, kita versi Indonesia tuh itu ada kayak harus diterjemahkan dulu atau apa gitu juga nggak kalau untuk kerja di sana? Biasa kan ada penerjemah tersumpah gitu ya kalau kita kerja di luar negeri, jadi berkas kita yang versi Indonesia harus diterjemahkan ke versi negara itu gitu. Ada gitunya juga nggak? Kak Herli, punten aku nggak dengar Kak Herli ngomong apa. Halo Kak. Halo. Aduh, putus lagi. Aduh, maaf. Maaf nih Kak ya. Sesuai keadaan lah, begini keadaannya. Oke. Untuk dokumen tadi Kak, kan biasa kalau di Indonesia mau kerja keluar gitu ada minta diterjemahkan sesuai di standar di negara itu kan. Nah, di Prancis gitu juga nggak? Butuh diterjemahkan. Nah iya, jadi gini, untuk jadi ijazah itu diterjemahkan dulu di Indonesia, ya kan ada penterjemah resmi. Oke. Nah dari penterjemah resmi itu biasanya dia udah otomatis untuk diminta cap ke Departemen Kebudayaan, Departemen Luar Negeri, itu udah tugas dia tuh. Ya, nah udah selesai di situ. Baru deh itu kan dokumen-dokumen itu dikirim atau dibawa, kalau mau dikirim atau dibawa ke Perancis ya, baru disetarakan gitu. Namanya itu attestation de comparabilité.
Susah nyebutnya. Atas stasiun tuh kayak atas, iya Susah susah nyebutnya. ya. Eh, apa atas stasiun de comparabilité gitu. Kalau nggak le diplôme équivalent. Jadi supaya bisa disetarakan gitu. Nah nanti nanti dari kita bayar kalau nggak salah bayar berapa ya? 60 euro apa 80 euro, aku lupa ingat. Oh segitu ya, sekitaran segitu pokoknya Gitu ya. bayar. Jadi disetujuin nggak disetujuin uangnya ya nanti hilang kalau nggak disetujuin, udah segitu gitu loh. Oke, itu untuk penerjemah. Itu untuk biayanya. Heeh. Ya, untuk terjemah. Tapi kalau misalnya kita cuma mau sekedar bukan yang dari bukan kayak profesi yang kayak nakes atau di bank gitu, service di hotel gitu loh, atau di rumah-rumah cleaning service itu nggak perlu ijazah, asal kamu ada perusahaan yang menjamin kamu, ibaratnya kayak sponsor kamu ya. Dari sponsor ini nanti surat-surat yang dari sponsor itu dikirim ke kita ya di Indonesia, itu untuk mengajukan visa, namanya visa kerja gitu. Oh ya. Nah, di salah satunya karena udah ada menjamin kan perusahaan di sana. Nah, itu teliti banget sampai uang kamu ada berapa di bank, uang perusahaan itu ada berapa, kayak gitu. Apakah perusahaan itu bayar pajak apa enggak, benar nanti dicek sama itu. Nah, ada main-mainin pajak apa enggak? Apakah worth it membawa orang Indonesia ke Prancis, sedangkan banyak orang yang Prancis itu menganggur, contohnya. Oke, gitu ya. Gitu loh kayak. Tetapi jalur yang paling nyaman kayaknya lewat sponsor keluarga yang udah ada di sana kayaknya ya. Iya, benar karena susah ya kalau visa kerja langsung gitu, susah. Sponsor keluarga iya, tapi kamu di sini harus sekolah dulu bahasa Prancis. Sekolah lagi gitu. Tetap. Sekolah bahasa Prancis, habis itu tetap sekolah lagi, baru kamu bisa kerja gitu. Tapi kalau misalnya kamu tiba-tiba meskipun sponsor keluarga tapi kamu mau kerja di sini, nggak bisa, jatuhnya beda, bukan sponsor, bukan visit keluarga jatuhnya. Gitu visanya ya. Jatuhnya kan visa kerja. Kalau visa kerja kan harus perusahaan yang menjamin. Iya. Ya itulah, kalau misalnya mau ibaratnya mau sekolah cuma 3 bulan, 6 bulan, setahun gitu, ya nggak apa-apa. Tapi habis itu kan kita bebas mau kerja. Mau kerja apa gitu. Meskipun itu cuma syarat aja, untuk syarat supaya kita bisa kerja di sini. Jadi kayak batu loncatan ibaratnya. Iya. Berarti kalau gitu. Kayak kita pakai visa yang sponsor keluarga gitu tadi untuk kerja atau apa gitu, nggak bisa kita menggunakan berkas kita yang di Indonesia gitu ya? Ya. Oke, mantap. Informasi boleh, iya ketat banget Duta. Yang enak ya visa student ya, student gitu. Karena sekolah di Prancis ini kebanyakan gratis. Jadi kalau kamu mau daftar sekolah di Prancis itu nggak bayar, cuma bayarnya ya cuma ini aja, yang aku bilang itu penyetaraan ijazah, itu aja yang kamu bayar. Oh mungkin itu solusi gitu. Ini juga kali Kak, yang banyak mereka kerja di Jerman gitu, rata-rata kalau dia lanjut sekolah kok ngambilnya di Prancis, karena itu kali ya, di situ gratis, murah gitu. Oh iya bisa. Iya, nggak bayar. Kalau yang publik itu nggak bayar. Ya, nggak bayar kalau publik, kecuali swasta ya. Kalau swasta bayar, gitu. Kecuali swasta. Jadi untuk keperluan pendidikan di situ sangat. Jadi kamu mau ngambil apa nih? Mau ngambil sangat menjanjikan ya. Pokoknya dijamin sosialnya pemerintah. Sampai sekolah kedokteran pun ya gratis. Kita malah dibayar, kita yang dibayar. Sekolah kedokteran. Aku yang kemarin sekolah perawat itu, aku juga dapat bulanan dari pemerintah sekali. Selain aku dibayarin untuk ininya, untuk uang sekolahnya, aku juga dibayar. Aku juga dibayar untuk uang makan, uang transport, kayak gitu.
dapat subsidi gitu ya. Dapat Kita subsidi, sekolah iya malah gitu. digaji sama pemerintahnya. Oke, Iya, mantap. heeh. Menarik. Karena kita kekurangan Oke. Makasih banget nih informasinya Kak udah berbagi sama kami nih. Aku minta maaf loh udah sama-sama. putus berkali-kali. Masih ditungguin. Nggak apa-apa, Oke. nggak apa-apa, Kerly. Ini Makasih juga. nanti kalau misal aku butuh informasi dan lain-lain, ku chat lagi ya ke Kakak untuk misalnya butuh nanya apa gitu. Boleh, Oke. boleh kayak tadi yang nama-nama bahasa Prancis yang agak susah. Heeh, Oke. boleh, Makasih banget loh boleh. Kak. Udah meluangkan waktunya, makasih loh. Sama-sama, Oke. Kerly. Salam untuk keluarga di sana ya Kak ya.